Yang ketiga adalah peristiwa geopolitis, peristiwa antar negara yang mempengaruhi pasar. Nah, kalau yang tadi saya bilang bahwa peristiwanya di dalam negeri, ya dari bank sentral dan dari ekonomi, kondisi ekonomi atau data ekonomi, yang ini adalah peristiwa geopolitik, ada peristiwa dari luar negara tersebut, dari eksternal, faktor luar eksternal. Faktor internal juga bisa, tetapi berhubungan dengan faktor eksternal ya. Contohnya adalah ketika terjadi perang dagang antara US dengan China, ya. Ini yang ketika perang dagang tersebut semakin meningkat, maka investasinya jatuh, ya. Orang masuk investasinya akan jatuh. Itu menggerakkan dari mata uang, ya. Mata uang tersebut otomatis melemah. Semua yang berhubungan dengan US dengan China pasti akan terkena imbasnya, gitu ya. Oke, contohnya seperti ini, dolar yen jatuh 370 pip setelah Amerika mengejutkan Tiongkok dengan menambahkan tarif sebanyak 300 miliar USD. Ini yang kemudian menyebabkan bahwa suatu mata uang itu melemah ya. Jadi kepercayaan terhadap Amerika dan terhadap USD turun. Ya, ketika terhadap Amerika dan USD turun, maka otomatis USD-nya melemah. Ketika USD-nya melemah, maka semua pair yang depannya USD akan ikut melemah. Sedangkan semua pair yang belakangnya USD, counter currency-nya USD itu akan meningkat. Seperti itu. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau lihat di contoh di gambar ini memang turun ya dari level 109.25 dia langsung turun ke 105.59 ya. Itu hanya dalam dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai tanggal 6 Agustus 2019. Ya kan? Berarti hanya 1 minggu dia turunnya. Jadi kencang banget turunnya. Ini hanya karena efek dari perang dagang. Peristiwa geopolitis antara Amerika dengan China. Oke. Nah, peristiwa eksternal lain itu ada bencana alam, ya, kondisi alam yang mempengaruhi pasar. Jadi ketika suatu negara terkena suatu bencana, maka akan mempengaruhi pasar juga. Salah satu contohnya adalah ketika waktu virus corona dianggap sebagai pandemi, ya. Ketika virus corona dianggap sebagai pandemi, ya, WHO, World Health Organization, declares the coronavirus outbreak adalah sebuah pandemi secara global, maka Aussie USD turun 1000 pip dalam 8 hari setelah WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Jadi turunnya itu nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau terjadi suatu kondisi ekonomi, gejala ekonomi, pergerakan harganya itu turunnya nggak tanggung-tanggung atau naiknya nggak tanggung-tanggung. Jadi itu harus diperhatikan teman-teman. Kenapa kita harus tahu kenapa mata uang ini bisa bergerak kan gitu, ya.